Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan saya Aida Putri, mahasiswi Institut Agama Islam Tasikmalaya. Izin mempresentasikan mengenai anatomi kurikulum. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum. Materi yang akan dibahas yakni komponen-komponen kurikulum. Kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme manusia ataupun binatang yang memiliki susunan anatomi tertentu. Unsur atau komponen-komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media, serta evaluasi. Dan tentunya komponen tersebut berkaitan erat satu sama lain. Adapun poin pertama dari komponen-komponen kurikulum yakni tujuan. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, tujuan-tujuan khusus lebih diutamakan karena lebih jelas dan mudah pencapaiannya. Kemudian dalam mempersiapkan pelajaran, guru juga menjabarkan tujuan mengajarnya dalam bentuk tujuan-tujuan khusus atau objektif yang bersifat operasional. Perumusan tujuan mengajar yang berbentuk tujuan khusus juga memberikan beberapa keuntungan, diantaranya memudahkan atau mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, membantu memudahkan guru-guru memilih dan menyusun bahan ajar, memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media mengajar, serta memudahkan guru mengadakan penilaian. Komponen yang kedua yakni bahan ajar. Siswa belajar dalam bentuk interaksi dengan untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Kegiatan dan lingkungan demikian dirancang dalam suatu rencana mengajar yang mencakup komponen-komponen yakni tujuan khusus, sekuens bahan ajar, strategi mengajar, media, dan sumber mengajar, serta evaluasi hasil mengajar. Karena perumusan tujuan khusus, strategi, dan evaluasi hasil mengajar dibahas secara tersendiri, maka dalam bagian ini yang diuraikan hanya sekuens bahan ajar. Ada beberapa cara untuk menyusun sekuens bahan ajar. Yang pertama yakni sekuens kronologis, yaitu untuk menyusun bahan ajar yang mengandung urutan waktu dapat digunakan sekuens kronologis. Yang kedua ada sekuens kausal. Ini masih berhubungan erat dengan sekuens kronologis. Siswa dihadapkan pada peristiwa-peristiwa atau situasi yang menjadi sebab atau pendahulu dari suatu peristiwa atau situasi lain. Yang ketiga ada sekuens struktural. Bagian-bagian bahan ajar suatu bidang studi telah mempunyai struktur tertentu. Dan yang keempat ada sekuens logis dan psikologis. Menurut sekuens ini, bahan ajar disusun dari yang nyata kepada yang abstrak, dari benda-benda kepada teori, dari fungsi kepada struktur, dari masalah bagaimana kepada masalah mengapa. Yang kelima ada sekuens spiral yang dikembangkan oleh Brunner. Bahan ajar dipusatkan pada topik atau pokok bahan tertentu. Keenam, rangkaian ke belakang. Dalam sekuens ini, mengajar dimulai dengan masalah yang bersifat ilmiah. Yang terakhir, sekuens berdasarkan hierarki belajar. Dengan prosedur sebagai berikut, tujuan-tujuan khusus utama pembelajaran dianalisis, kemudian dicari suatu hierarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Komponen kurikulum yang ketiga yakni strategi mengajar. Terdapat 3 poin penting. Yang pertama, reception, exposition learning, discovery learning. Nah, dalam exposition atau reception learning, keseluruhan bahan ajar disampaikan kepada siswa dalam bentuk akhir atau bentuk jadi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, dalam discovery learning, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, namun siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, untuk poin kedua yakni rote learning, meaningful learning. Dalam rote learning,
bahan ajar disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan arti atau maknanya bagi siswa. Siswa menguasai bahan ajar dan menghafalkannya. Dalam meaningful learning, penyampaian bahan mengutamakan maknanya bagi siswa. Untuk poin yang ketiga, yakni group learning, individual learning. Terdapat masalah dalam pembahasan ini, yakni karena kemampuan dan kecepatan belajar siswa tidak sama, maka kegiatan discovery hanya akan dilakukan oleh siswa-siswa yang pandai dan cepat. Siswa-siswa yang kurang dan lambat akan mengikuti saja kegiatan dan menerima temuan-temuan anak-anak cepat. Di pihak lain, anak-anak lambat akan menjadi kurang motif belajar, acuh tak acuh, dan kemungkinan besar yang menjadi pengganggu kelas. Masalah lain adalah kemungkinan untuk bekerja sama dalam kelas itu tidak mungkin terjadi karena kerjasama yang akan dilakukan oleh anak-anak yang lain mungkin hanya akan menanti atau menonton atau hanya memperhatikan untuk mengerti atau tidak terhadap materi yang disampaikan. Komponen kurikulum yang keempat yakni media mengajar. Round 3 mengelompokkan media mengajar menjadi 5 macam. Yang pertama, interaksi insani. Media ini merupakan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih. Nah, dalam komunikasi tersebut, kehadiran sesuatu pihak secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi perilaku yang lainnya. Pertama, kehadiran guru mempengaruhi perilaku siswa atau siswa-siswanya. Interaksi insani dapat berlangsung melalui komunikasi verbal atau non-verbal. Yang kedua ada realia. Realita merupakan bentuk perangsang nyata seperti orang-orang, binatang, benda-benda, peristiwa, dan sebagainya yang diamati siswa. Dalam interaksi insani, siswa berkomunikasi dengan orang-orang, sedangkan dalam realita, orang-orang tersebut hanya menjadi objek pengalaman, objek studi siswa. Yang ketiga ada pictorial. Media ini menunjukkan penyajian berbagai bentuk variasi, media gambar, diagram nyata, ataupun simbol bergerak atau tidak, dibuat mempunyai banyak keuntungan karena hampir semua bentuk, ukuran, kecepatan benda, makhluk, dan peristiwa dapat disajikan dalam media ini. Untuk selanjutnya yakni simbol tertulis, yang merupakan media penyajian informasi yang paling umum, tetapi tetap efektif. Untuk yang terakhir ada rekaman suara. Berbagai bentuk informasi dapat disampaikan kepada anak dalam bentuk rekaman suara. Poin yang kelima dari komponen kurikulum yakni evaluasi pengajaran. Ada 2 poin penting. Yang pertama, evaluasi hasil belajar mengajar. Dalam evaluasi ini disusun butir-butir soal untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Dan yang kedua ada evaluasi pelaksanaan mengajar. Komponen yang dievaluasi dalam pengajaran bukan hanya hasil belajar mengajar, tapi keseluruhan pelaksanaan pengajaran yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran, atau yang menyangkut sekuens bahan ajar, strategi dan media pengajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Untuk poin yang terakhir dari komponen kurikulum yakni penyempurnaan pengajaran. Nah, sesuai dengan komponen-komponen yang dievaluasi, pada dasarnya semua komponen mengajar mempunyai kemungkinan untuk disempurnakan. Penyempurnaan mungkin dilaksanakan sendiri oleh guru, tetapi dalam hal-hal tertentu mungkin dibutuhkan bantuan atau saran-saran orang lain, baik sesama personalia sekolah atau ahli pendidikan dari luar sekolah. Penyempurnaan juga mungkin bersifat menyeluruh atau hanya menyangkut bagian-bagian tertentu. Semua hal tersebut bergantung pada kesimpulan-kesimpulan hasil evaluasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.